Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup terkoreksi 1,13% ke harga 6.550. Transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi untuk ICBP. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di INDF, ada PP yang distribusi ya. Tapi ada yang nampung juga nih barang PP. Takutnya ini ada crossingan aja ya. PP yang nampung YPJP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah bagi dividen dia yang cukup besar ya, 4%-an, dia dividen trap dan konsol ya. Seperti yang sudah saya bilang ya, maksimal 6.400 itu harusnya dijaga. Double top iya, double top. Double top karena dividen. Kali dari support ke high ini tercapai harusnya ya. Dikit lagi ya. Pokoknya kalau yang niatnya trading, stop loss saja jebol 6.400. Nah, jadi bisa nggak? Masih bisa naik. Bisa naik. Targetnya nutup gap dividennya ini peluang masih bisa ya. 6.800. Jadi masih ada peluang naik tipis ya. Lossnya tipis saja, target profit 4,65 ya, bisa seperti itu untuk pergerakan INDF. Cuman perlu kesabaran aja. Kalaupun harus turun ke 6.000, kalau yang untuk swing 3 bulan ke depan sampai akhir tahun juga 6.000 sampai 5.800 itu support kuatnya, support konsolidasi bisa jadi juga pergerakannya nanti itu dia false breakout, konsolidasi di bawah, terus Oktober atau November baru break 6.800 itu lanjut tuh uptrend. Neckline-nya ini harus di break dulu ya. Kalau konfirmasi break neckline 6.800 nih uptrend udah kompim. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 8.750. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi juga di ICBP. Si DH, DX, IF. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ICBP ini patah pola bullish penannya dan target penurunan juga sudah tercapai, tapi saya pasang ya untuk target penurunan tuh 8.400. Tapi kan 8.800 tuh ada support minor. Bisa aja besok dia hijau lagi karena kelihatannya setelah bagi dividen volumenya meningkat ya. Semoga ingin bertahan dan pelan-pelan naik. Dan ini sebenarnya udah sampai 8.400 nih. Ya, di tanggal berapa? Di tanggal 10 Agustus itu dia akan membentuk candle hammer dengan ekor yang 3 kali bahkan 4 kali lipat dari body hammernya ya. Jadi ini sebenarnya masih bagus untuk ICBP dan untuk disimpan sampai akhir tahun juga ya masih bisa di hold selama di atas 8.000. Sepertinya tetap maksimal. Nah, kalau tiba-tiba September itu ISG crash juga ya, penurunan ICBP itu 8.000 habis itu mantul lagi. Dijaga potensi besar 8.000. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup menguat 0,21% ke harga 4.770. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal UNPR mulai menaik ya, dan ini kalau dihapus saya perkirakan kan dia memang konsolidasi ya, itu memang seperti itu. Kalau mau bagus ya break ke 4.800 dulu. Tutup di atas 4.800 itu bagus untuk UNPR ya. Dan kelihatannya UNPR nih memang mau dipertahankan ya. Yang penting jangan turun lagi dari 4.600 4.500. Kalau turun dari itu tutup di bawah itu ya udah gagal polanya ini. Kalau mau bagus ya Kamis Jumat itu harus break ke 4.800. Kalau bisa break 5.000 itu baru uptrend. Tapi kondisi seperti ini apakah bisa uptrend dalam 1-2 minggu ke depan? Kalau market juga lagi nggak jelas seperti ini agak berat ya. Tapi apapun bisa terjadi. Siapa tahu minggu depan ISG ditarik naik 7.200 7.250 sampai sedikit lewat mendekati 7.300 ya bisa aja UNPR break 5.050-nya ini ya. Tapi apakah bisa beli di harga sekarang kurang ideal ya. Lebih baik wait and see aja dulu untuk UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang di harga 9.100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP ya masih konsolidasi, supportnya 900 dan resistennya 940 atau terdekat 920. Dia range
sideways-nya agak sempit tuh 900 sampai 920 ya, sekitar 2%-an aja lah kalau beli di support jual resisten ya. Tapi kondisi seperti ini ya hati-hati kalau kembali jebol 9.000 berarti peluang besar lanjut downtrend ya. Untuk MSP lebih baik hindari dulu lah yang nggak punya MSP ya, jangan terlalu suka bermain dengan resiko ya. Resiko menurut saya resikonya cukup besar, memang risknya kecil ya, tapi resiko untuk jebol risk yang kecil itu besar ya. Jadi kalaupun nekat ya 880 jebol bawah itu jual. Jadi cut lossnya paling mentok itu 4%. Bisa juga kalau minat HMSP. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GGRM yang di harga 25.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, GGRM sudah mulai konsolidasi tapi nggak menarik ya. Ini kalau mau trading pun agak susah ya. Naik-naiknya naik-naik tipis. Bid offer juga tipis ya. Resikonya malah lebih besar. Mending hindari dulu nih. Lihat ya. Ini paling back bid aja nih. Yang real-realnya ini yang di bawah 100. Jadi yang belum punya hindari. Yang sudah punya bagaimana ya, harusnya pakai stop loss ya. Kalau 28.000 yang waktu itu saya bilang kalau jebol itu ya jual dulu. Kan 30.000 saya bilang kalau jebol itu jual dulu karena dia mengakhiri masa konsolidasinya semenjak Desember 2021. Bahkan dari semenjak Agustus 2021 itu cut aja, berarti memang nggak kuat. Ini kelihatan kan sebelumnya dia jaga tuh naik 30.000, 32.000 turun beli ya, itu kesempatan. Kalau untuk trading melihat history ya seperti ini. Ya kita lihat history. Kalau harus cut loss. Ini lihat GGRM nggak pakai cut loss ya. Jarang dia menembus 30.000. Kalau tembus ditarik naik, tembus tarik naik ya, nggak pernah tutup di bawah 30.000. Ini bisa ditektokin seperti ini. Melihat history aja. Dan akhirnya dividend trap. Ya wajar karena dividen trap ya memang harusnya exit di atas kalau nggak minat dividennya, karena ya dividennya besar, pasti sangat berpeluang besar itu dividen trap, dan akhirnya dia nggak kuat lagi naik. Bahkan dari tahun 2021 itu belum ada menutup dividen, semakin turun harga GGRM. Tapi nanti kalau ada sentimen bagus karena dia juga masih fundamental bagus, kalau laporan keuangannya bagus ya pasti naik, pasti bisa naik ya untuk GGRM. Tapi kapannya itu ya, bottomnya juga belum tahu di mana kondisi seperti ini. Apakah 25.000 itu jadi bottom? Tahu bisa jadi bottomnya itu kalau dilihat ini 24.000 ini ya 24.000 25.000 itu area bottom, jebol itu ya turun lebih dalam 20.000 targetnya untuk GGRM. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Mayor yang ditutup menguat 1,6% ke harga 1.895. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor kembali rebound setelah jebol 1880. Ini ada pola Morningstar dengan peluang naik lanjut ya. Jangan turun lagi. Risknya kecil ya. Kenapa saya bilang risknya kecil? Ya stop loss-nya kecil aja nih, pendek. Stop loss-nya 2% aja. Pokoknya kalau dia merah lagi, jual targetnya kemana? Minimal 1950 itu 3% dan bisa sampai 2000. Itu targetkan seperti ini juga bisa. Ini kemungkinan besar bisa jadi swing low-nya minggu ini ya. Swing low dan set ya, targetnya 2000. Itu aja. Pokoknya kalau dia merah lagi, tutup di bawah low-nya 1840, jual aja. Bisa seperti itu. Tapi disclaimer on ya, nggak harus sama. Kalau punya strategi lain juga bisa. Kalau mau di hold juga boleh. Nggak ada yang salah. Karena Mayor juga masih bisa dibilang murah. Fundamental masih bagus. Ya masih di hold juga boleh. Tapi kalau untuk trading jangka pendek, cari muter uangnya biar portofolionya bisa bertumbuh. Walaupun kecil-kecil ya pakai stop loss. Ya seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup menguat 3,97% ke harga 157. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Aisyah sudah terkonfirmasi break resisten 150. Ini ada pola cup and handle. Neckline 150 di break setelah konsolidasi 5 hari dengan volume besar hari ini. Jadi targetnya kemana? Resisten semenjak 11 Mei 2022 160-165 itu lewat, lanjut uptrend, strong uptrend, peluang besar. Ini kalau dilihat EMA 60-nya udah di atas ya. Jadi udah bagus nih, udah dipotong dengan EMA 200 ya. Coba dihapus dulu ya.
Mana nih gambarannya biar rapi. Nah ini kelihatan ya, EMA 60-nya sudah sedikit lagi dipotong EMA 20 ke atas, dan EMA 200 ya pastinya masih di atas. Nah itu targetnya 180. Pola cup and handle-nya nih kan terkonfirmasi, bisa hitung pendeknya dulu ya, seperti ini dari bottom ke neckline-nya. 170 targetnya. Rewardnya masih cukup tinggi, stop loss-nya sudah dalam ya, karena memang udah jauh. Harusnya tuh dari 150 tuh nekat aja beli ya. Nekat beli itu yang penting punya trading plan. Kalaupun harus cut loss, kalau beli di 150 152 itu cut lossnya tipis aja tuh kan, 4% aja ideal, dan sudah satu sama seperti itu. Tapi kalaupun beli di atas ini boleh nggak ya, silahkan. Stop lossnya lebih besar tuh 7%, tapi target profitnya minimal 4,6%, jadi risk rewardnya lebih besar risknya ya, karena memang sudah di atas. Tapi kondisi seperti ini peluangnya lebih besar ke atas. Kalau mau sabar ya tunggu aja koreksi, siapa tahu dikasih koreksi. Tapi kalau terus naik ya udah ketinggalan, ya udah tinggal aja, jangan dikejar lagi ya. Kalau nggak minat beli di 157, kalau dia naik lagi ya jangan dikejar, udah ketinggalan. Jadi kalau nggak minat beli di 157, tunggu koreksi ya tunggu koreksi. Tapi kalau dia lanjut rebound, jangan beli di pucuk. Nanti bisa aja malah koreksi, kena lagi, sangkut lagi, nunggunya lama. Iya kalau dia naik, kalau dia terus turun jebol support kan cut loss-nya lebih dalam. Nah seperti itu, harus dihitung-hitung juga. Kalau seperti ini ya bisa aja risk reward 1:2 ya, tapi time frame-nya lebih lama. Tapi kemungkinan ya 1-2 minggu ke depan target bisa sampai 180 untuk AISA. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 770, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi, ada yang nampung juga ya. Tadi seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido belum kemana-mana karena ya masih bisa turun menurut saya. Kalau gagal bertahan di atas 780. Tapi ini bagus, dia terus membantu higher high, higher low. Konfirmasinya 780 break itu bagus. Tapi hati-hati. Kalau dia gagal break malah jebol 760, siap-siap ini pola bearish penan. Target penurunannya 700 ya. Itu yang peluang besar menarik Sido. Kalau dia ke 700, support kuat semenjak September 2020, jadi 2 tahun yang lalu. Kalau dia ke situ itu bagus. Konsolidasi di atas ini bisa jadi ya sampai akhir tahun, atau dia balik ke atas. Tapi yang pastinya peluangnya bergeraknya di area ini 700 sampai 800 ya. Kalau dia turun dulu itu lebih menarik kalau Sido turun. Tapi kalau dia bisa berhasil break 780 dan terkonfirmasi ya pelan-pelan ke atas. Yang penting jangan balik lagi. Supportnya ya bisa dibilang 760 itu. Jangan jebol itu untuk Sido. Jadi seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham terakhir, ada WIM yang ditutup terkoreksi 2,88% ke harga 505. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM peluang besar tetap mantul di 500, tapi disclaimer on ya. Menurut saya sih mantul karena ini dia berhasil break dari trend downtrend, tapi ya dia membentuk continuous pattern, mungkin pattern break di mantul. Pokoknya jebol 480 gagal ya untuk WIM. Support kuatnya memang perubahan praksi harga 500, tapi kasih toleransi 480 jebol itu gagal. Itu aja untuk WIM. Kalau beli di harga sekarang, stop loss-nya cukup dalam nih, masih 6%, tapi target profitnya hitung ya seimbang ya. Target profit kan 540, 550, 7 sampai 9% dan cut loss-nya 6% aja. Pokoknya tutup di bawah 480 out atau nawar besok. Besok kalau dikasih koreksi, misalnya 500, 490, ya bisa spek buy di situ. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk WIM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.